Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada yang terhormat Ibu Ayu Tia Sayakti SEMSI selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Ibu Astiana Febrisari SEMSI selaku dosen moderator. Sebelumnya, perkenalkan saya Hauna Salam dengan NIM J3J9184449. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kajian pengembangan bisnis yang berjudul pemanfaatan limbah ampas jahe merah jadi pupuk kompos pada Rumah Jahe Merah Kota Bandung. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya itu biofarmaka merupakan tanaman yang bermanfaat sebagai obat-obatan, kosmetik, dan kesehatan yang digunakan atau dikonsumsi bagian-bagian tanaman, seperti daun, batang, buah, bunga, umbi, dan akar. Salah satu tanaman biofarmaka yaitu jahe. Jahe banyak digunakan sebagai bahan baku pembuatan jamu dan ramuan obat tradisional. Ada dua jenis jahe yang masyarakat umum tahu yaitu jahe merah dan jahe putih. Jahe merah memiliki beberapa manfaat seperti menjaga kekebalan tubuh, menghangatkan tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Pandemi COVID-19 yang saat ini berlangsung di Indonesia menuntut masyarakatnya untuk lebih menjaga kesehatan dan kekebalan tubuhnya. Salah satu caranya adalah dengan mengonsumsi jahe merah, baik dengan cara dijadikan serbuk maupun dijadikan minuman seperti jamu. Semakin banyak produk olahan jahe merah, maka akan semakin banyak juga limbah yang dihasilkan. Hal tersebut dapat menjadi masalah apabila limbah tidak ditangani dengan baik. Perlu adanya penanganan limbah agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu merumuskan ide pengembangan bisnis berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal pada Rumah Jahe Merah. Tujuan yang kedua itu mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis pemanfaatan limbah ampas jahe merah menjadi pupuk kompos berdasarkan aspek finansial dan non-finansial pada Rumah Jahe Merah. Selanjutnya ada sejarah perusahaan. Rumah Jahe Merah terletak di Kota Bandung, tepatnya Jalan Mentor, Gang RH Amsyor, nomor 17A yang didirikan pada tahun 2014 oleh Bapak Umar Sodik. Rumah Jahe Merah bergerak di bidang pertanian, khususnya menjual tanaman rempah-rempah. Rempah-rempah yang dijual berasal dari petani mitra atau petani binaan yang dimiliki oleh Rumah Jahe Merah. Selain menjual rempah-rempah dalam bentuk segar, Rumah Jahe Merah juga menjual jahe bubuk dan paket untuk budidaya jahe merah yang berisi bibit jahe dan pupuk cair organik. Saat ini perusahaan Rumah Jahe Merah memiliki aset berupa lahan, rumah produksi, kendaraan, mesin penggiling, mesin parut, dan yang lainnya. Aset yang dimiliki perusahaan merupakan sarana dan prasarana yang mendukung keberlangsungan usaha. Kegiatan usaha yang dilakukan di perusahaan Rumah Jahe Merah diantaranya perawatan tanaman dan penjualan rempah-rempah. Selain melakukan kegiatan usaha, perusahaan pun turut berpartisipasi dalam kegiatan yang biasa diselenggarakan oleh perusahaan besar dan lembaga pemerintahan seperti berpartisipasi dalam penyuluhan budidaya jahe merah di lingkungan sekitar perusahaan Rumah Jahe Merah. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pemilik, bagian budidaya, bagian keuangan, dan bagian pemasaran. Pada bagian pemilik yaitu Bapak Umar Sodik. Untuk bagian budidaya terdapat 2 orang tenaga kerja, untuk bagian keuangan terdapat 1 orang tenaga kerja, dan untuk bagian pemasaran terdapat 1 orang tenaga kerja. Selanjutnya adalah rumusan ide pengembangan bisnis. Rumusan ide pengembangan bisnis dapat dilihat dari adanya potensi yang dimiliki oleh Rumah Jahe Merah. Potensi tersebut dapat dirumuskan pada analisis SWOT yang berfokus pada weakness atau kelemahan dan opportunity atau peluang. Kelemahan yang dimiliki oleh Rumah Jahe Merah yaitu belum adanya penanganan limbah. Hal tersebut dapat dijadikan peluang untuk menambah pendapatan perusahaan dengan mengolah limbah tersebut menjadi pupuk kompos yang memiliki nilai jual. Pengembangan bisnis yang cocok dari kelemahan serta peluang tersebut yaitu pemanfaatan limbah jahe merah menjadi pupuk kompos. Rencana pengembangan bisnis. Rencana pengembangan bisnis yang akan dilakukan oleh perusahaan Rumah Jahe Merah yaitu memanfaatkan limbah ampas jahe merah menjadi pupuk kompos. Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan Rumah Jahe Merah yaitu limbah atau ampas dari pengolahan jahe merah serbuk
yang terbuang. Maka dari itu tujuan dari pengembangan bisnis ini yaitu untuk memanfaatkan limbah ampas jahe merah untuk diolah menjadi pupuk kompos guna memberikan nilai jual dan memberikan peningkatan pendapatan untuk perusahaan rumah jahe merah. Rencana pengembangan bisnis terdiri dari beberapa perencanaan, diantaranya perencanaan produk, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan produksi, perencanaan organisasi dan manajemen, terus perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi, dan perencanaan finansial. Yang pertama itu untuk perencanaan produk. Perencanaan produk dari usaha ini adalah memanfaatkan limbah ampas jahe merah menjadi pupuk kompos. Pupuk kompos merupakan pupuk yang terdiri dari ampas jahe merah, E4, kotoran domba, dan gula. Penambahan E4 bertujuan agar pupuk memiliki nutrisi yang dapat membuat tanaman menjadi sehat dan bertumbuh dengan baik. Pupuk kompos nantinya akan dikemas dengan kemasan 1 kg. Selanjutnya untuk perencanaan pasar dan pemasaran. Yang pertama strategi pemasaran STP. Untuk segmentasi geografinya dipasarkan di daerah Bandung dan sekitarnya. Untuk segmentasi demografinya untuk usia 25 sampai 65 tahun semua jenis kelamin. Untuk segmentasi psikografisnya, orang yang ingin memelihara tanaman menggunakan pupuk organik. Selanjutnya untuk targetingnya yaitu para pemelihara tanaman dan petani tanaman atau penjual tanaman. Positioningnya itu pupuk kompos yang memiliki kualitas lebih baik dari pupuk kompos pada umumnya. Untuk bauran pemasaran 4P-nya, yang pertama itu produknya itu pupuk kompos RJM atau rumah jahe merah. Price atau harga yang ditawarkan itu 15.000 per kilogram atau per kemasan. Place atau tempat penjualannya itu penjualan dilakukan dengan cara langsung di rumah jahe merah. Untuk promosinya dilakukan melalui mulut ke mulut konsumen serta melalui online dengan menggunakan media WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Shopee. Untuk perencanaan produksi, pada tahun pertama perencanaan kapasitas produksi pupuk jahe merah yaitu sebanyak 4.000 bungkus. Selanjutnya untuk perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan pengembangan bisnis ini membutuhkan 3 orang tenaga kerja tambahan, 2 di bagian produksi dan 1 di bagian pemasaran. Yang ketiga itu perencanaan sumber daya manusia. Tenaga kerja tidak membutuhkan spesifikasi khusus untuk bagian produksi. Namun pada bagian pemasaran, perlu merekrut tenaga kerja yang paham akan pemasaran agar kegiatan pemasaran berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah perencanaan kolaborasi. Perencanaan kolaborasi yang akan dilakukan yaitu bekerjasama dengan supplier bahan tambahan, lalu bekerjasama juga dengan supplier kemasan plastik, dan bekerjasama dengan marketplace serta jasa pengiriman. Selanjutnya adalah perencanaan finansial. Perencanaan finansial yang dilakukan oleh perusahaan rumah jahe merah memiliki umur ekonomis 5 tahun yang mengacu pada bangunan tempat produksi. Biaya investasi yang dikeluarkan berasal dari modal pribadi milik perusahaan. Yang pertama itu biaya investasi. Biaya investasi yang dikeluarkan untuk kebutuhan produksi pupuk kompos yaitu sebesar Rp56.460.000. Untuk biaya operasionalnya, biaya tetap yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp43.800.000. Untuk biaya variabelnya pada tahun pertama yaitu sebesar Rp17.280.000. Sedangkan untuk tahun kedua hingga tahun kelima biaya variabel yang dikeluarkan sebesar Rp27.936.000. Selanjutnya ada perencanaan penerimaan. Perencanaan penerimaan yang akan diperoleh dari pengolahan pupuk kompos ini dengan harga Rp15.000 per piece. Pada tahun pertama jumlah penerimaan yang akan diterima dengan produksi 4.000 piece yaitu sebesar Rp60 juta diproduksi selama 10 bulan. Pada tahun kedua hingga tahun kelima, jumlah penerimaan yang akan diterima dengan produksi sebanyak 7.200 piece, yaitu sebesar Rp108 juta diproduksi dalam 1 tahun penuh. Berikut adalah analisis laba ruginya. Laba bersih yang didapatkan pada tahun ke-1 yaitu sebesar minus Rp12.400.000 atau dapat disebut sebagai rugi dikarenakan biaya investasi yang dikeluarkan pada tahun pertama. Pada tahun kedua hingga tahun kelima, laba bersih yang diterima yaitu Rp23 juta
Rp696.800. Selanjutnya ada analisis kelayakan bisnis. Dapat dilihat dari tabel, usaha ini telah memenuhi seluruh kriteria, yaitu NPV-nya lebih besar atau sama dengan 0, IRR-nya lebih besar dari diskon rate, net BC-nya lebih besar sama dengan 1, gross BC-nya lebih besar sama dengan 1, dan payback period-nya lebih kecil atau sama dengan umur bisnis. Selanjutnya ada analisis switching value. Dapat dilihat dari tabel yang ada, maka apabila terjadi kenaikan biaya produksi sebesar 61,61%, atau penurunan volume produksi sebesar 15,69342205%, maka akan mengakibatkan NPV menjadi 0. Selanjutnya kesimpulan. Rencana ide pengembangan bisnis yang akan dilakukan pada perusahaan Rumah Jaya Merah yaitu memanfaatkan limbah ampas Jaya Merah menjadi pupuk kompos. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis finansial dan non-finansial. Rencana ide pengembangan bisnis ini diambil berdasarkan analisis SWOT, yaitu strategi weakness opportunity. Kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu belum memiliki penanganan limbah ampas Jaya Merah yang dapat menjadi peluang untuk menambah pendapatan bagi perusahaan. Berdasarkan analisis finansial, pengembangan bisnis ini layak untuk dijalankan. Hasil dari analisis finansial menunjukkan NPV-nya yaitu sebesar Rp70.307.540. Untuk net BC-nya itu 2,43. Untuk gross BC-nya sebesar 1,19. Untuk IRR-nya 48,15 dan payback periodnya selama 2 tahun 9 bulan. Untuk saran yang dapat diberikan kepada perusahaan yaitu yang pertama, perusahaan dapat menjalankan ide bisnis ini karena dapat meningkatkan pendapatan bagi perusahaan. Yang kedua, perusahaan Rumah Jaya Merah harus dapat mengantisipasi apabila terjadi peningkatan biaya produksi pupuk kompos sebesar 61,610317,150% dengan cara selalu mengetahui info harga bahan baku di pasar. Selanjutnya, perusahaan Rumah Jaya Merah harus dapat mengantisipasi apabila terjadi penurunan volume produksi pupuk kompos sebesar 15,69342205% dengan cara menjaga ketersediaan bahan baku pembuatan pupuk kompos. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.